Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi. Saya berasal dari kelompok 7 dan dua teman saya yaitu Nur Ainun dan Putri Widya Marpaung. Kami di sini akan mempresentasikan hasil review kami, yaitu mereview jurnal internasional. Adapun dari judul jurnal internasional kami yaitu berjudul Karakteristik Perusahaan, Kinerja, dan Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia atau Studi Empiris Perusahaan Indonesia. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Internasional Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi. Volume dan halaman yaitu volume 5 edisi 1 dan halamannya dari 306 sampai 316. Tahun penerbitnya yaitu 2021. Nama penulisnya yaitu Ibu Sri Kusumastuti. Kota penerbitnya itu Surakarta, Jawa Tengah. Penerbitnya Universitas 11 Maret. Nama review Muhammad Arfi, Nur Ainun, dan Putri Widya Marpaung. Tanggal reviewnya 17 November 2021. Tujuan reviewnya itu ya bertujuan untuk menganalisis data perusahaan dan pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Ainun. Pada Nur Ainun saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun sebagai pemateri kedua dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang latar belakang dan metode penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini telah mendorong perusahaan untuk mulai mempertimbangkan keterlibatan aset tidak terwujud, khususnya sumber daya manusia dalam proses operasional perusahaan. Menurut Base dan Tapang di tahun 2013, keberhasilan perusahaan tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Rao di tahun 2013, hal ini karena semua perencanaan strategis dan teknis pelaksanaan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian semua dimulai dari pemikiran dan kemampuan sumber daya manusia, penciptaan nilai tambah, penurunan biaya, kreativitas, dan inovasi, serta meningkatnya persaingan merupakan keunggulan sumber daya manusia menurut Ahmad Kane 2015 beserta kawan-kawannya. Dengan semakin meningkatnya tuntutan kualitas informasi yang dihasilkan, khusus untuk perusahaan yang sangat mengandalkan modal intelektual, muncul perkembangan baru di bidang akuntansi, yaitu akuntansi sumber daya manusia. Menurut Widodo dan kawan-kawannya di tahun 2017, perkembangan akuntansi sumber daya manusia diperlukan untuk memberikan laporan perusahaan yang akurat sebagai acuan atau pengambilan keputusan. Akuntansi sumber daya manusia dapat memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif kepada manajemen, terutama untuk keperluan manajemen sumber daya manusia. Ini adalah menurut Islam dan kawan-kawannya di tahun 2013. Informasi tentang sumber daya manusia ini digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dalam jurnal ini. Metode data menggunakan data sekunder dan analisis regresi berganda digunakan dalam metode analisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran bisnis, leverage, CAR, dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, persilakan. Baik, selanjutnya saya Putri Widya Marpaung akan melanjutkan materi kami tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sumber daya akuntansi. Hal ini bisa jadi karena bank dengan rentang hidup yang lebih panjang memiliki pengalaman dalam pelaporan keuangan. Mungkin bank percaya bahwa pengungkapan akuntansi sumber daya manusia tidak dianggap penting dan tidak mempengaruhi kinerja bank itu sendiri atau kebutuhan investor. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DIR berpengaruh positif dan penting terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. 2. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Profitabilitas keuangan perusahaan digambarkan dalam bentuk laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih baik akan mengungkapkan informasi untuk menjaga citra perusahaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa AAT dan EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan perbankan untuk menyampaikan informasi akuntansi bagi sumber daya manusia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan beberapa saran. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan leverage, CAR, dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Sedangkan umur perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Studi ini memiliki keterbatasan sampel penelitian, yaitu hanya perusahaan perbankan umum. Untuk penelitian lain, sebaiknya memberikan perbedaan sampel penelitian, misalnya antara bank umum dan bank konvensional, antara bank BUMN dan bank pelaku yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi sumber daya manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dari jurnal ini menggunakan sumber data yang jelas dan mudah dipahami, dapat memberikan masukan bagi para perusahaan bagaimana karakteristik perusahaan, kinerja, dan pengungkapan akuntansi sumber daya manusia, seperti studi empiris perusahaan perbankan di Indonesia, agar kinerja dapat meningkat dan berjalan dengan baik, dan juga identitas dan isi jurnal yang lengkap. Demikianlah pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kekurangan yang terdapat dalam jurnal adalah sulitnya dipahami isi jurnal. Kenapa? Karena jurnal tersebut berbasis jurnal internasional yang memakai bahasa Inggris. Terdapat kata-kata di dalam jurnal tersebut yang memakai bahasa Inggris yang lumayan sulit dipahami, serta space dalam penulisan yang tidak beratur, dan tidak adanya pemberitahuan mengenai deskripsi secara lengkap serta gambar yang ada. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan hasil dari presentasi review kami. Kami minta maaf kepada ibu dosen serta teman-teman sekalian jika terdapat banyak kurangnya dalam penulisan makalah atau jurnal atau kata-kata yang kami sampaikan di dalam video ini. Kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.